السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان. ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال تبارك الله وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل الخير. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu, kita bangsa Indonesia lagi dilanda kesedihan yang berbabak-babak. Dan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu cemeti dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita sekalian, teristimewa kepada para pejabat-pejabat. Mereka-mereka yang diamanahkan Allah untuk mengatur kemaslahatan jalannya negara dan rakyat. Di ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala menyuruh kepada kita untuk mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita, negara-negara yang makmur sebelum kita. Dan kalau kita berbicara negara Indonesia, Masya Allah, Syekh Muhammad Abduh pernah datang ke Indonesia. Dan ketika dia berada di pesawat, ketika pesawat akan landing, maka para penjemput kiai-kiai yang cukup dikenal, yang mereka itu sudah meninggal dunia semua, kemudian dia mengatakan, biladakum git'ah minal jannah. Negara kalian adalah potongan dari surga. Begitu makmur dan subur para tanaman, hasil tambang dan macam-macam. Tapi begitu menderita dan susahnya rakyat berada di dalamnya. Tangisan yang tidak berhenti dan hampir tidak pernah berhenti. Mereka karena melarat, kemiskinan, dan macam-macam. Namun hamba Allah yang mulia, mari kita lihat satu sejarah. 3 bangsa besar dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan umat manusia. 3 bangsa besar yang sudah berlalu. Dan Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran untuk kita mengambil pelajaran. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, alam tara, tidakkah kalian melihat, tidak kalian berpikir, mengambil pelajaran. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada 3 bangsa besar. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan bangsa Ad, Iram dzatil imad. Mereka ini mempunyai kekuatan. Bangsa Ad itu, badan-badan mereka itu sangat besar-besar dan tinggi. Dan mereka membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketiga bangsa ini allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Contoh daripada 3 bangsa ini, belum pernah dalam sejarah kehidupan umat manusia ada yang bisa lakukan seperti mereka. Dan bangsa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad. Bangsa Thamud. Bangsa Thamud ini mereka membuat rumah, bukan membangun rumah. Gunung-gunung batu dipahat menjadi rumah, menjadi stadion. Dan sampai saat ini belum pernah ada seperti mereka. Allah Ta'ala menyatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada bangsa yang bisa lakukan seperti mereka. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fir'auna dzil autad. Firaun. Siapa yang tidak kenal dengan Firaun? Kerajaan Firaun. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka semua, ketiga bangsa ini kebanyakan alladzina taghaw fil bilad. Kebanyakan dari mereka berbuat sewenang-wenang, mempraktekkan kezaliman, ketidakadilan,
pemerasan. Alladzina tagaw fil bilad. Tagaw ini jamak. Artinya ketiga bangsa ini mempunyai tendensi dalam kehidupan mereka suka berbuat zalim, berbuat curang, mempraktikkan ketidakadilan. Itu namanya tagaw fil bilad. Dan Allah Ta'ala menyatakan fa'aktharu fihal fasad. Karena kebanyakan pejabat-pejabat tersebut berbuat fasad. Jadi tagaw fil bilad artinya mereka berbuat sewenang-wenang, merusak tatanan kehidupan manusia. Karena Allah Ta'ala menyatakan fa'aktharu, kebanyakan dari mereka, para pejabat-pejabat, fihal fasad. Mereka berbuat fasad. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kekayaan. Tidak memperdulikan dan tidak memperhitungkan bagaimana kehidupan rakyat jelata. Bagaimana rakyat yang berada di belakang mereka. Ini Allah menceritakan dalam Al-Quran. Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Kemudian Allah Ta'ala tumpahkan kepada mereka. Nah, hamba Allah yang mulia. Dalam Al-Quran ada dua bentuk adab yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Yang pertama adab yang Allah kirim kepada mereka. Bukan Allah tumpahkan. Sebab ketika Allah akan tumpahkan adab, maka bangsa itu akan dihilang dari peredaran kehidupan. Dihilangkan oleh Allah. Tapi ketika Allah mengirim, maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala nyatakan di ayat yang lain. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami berikan, kami kirim adab-adab yang kecil. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab yang besar. Dan para mufassirin menerangkan, adab yang besar itu ketika Allah menumpahkan adab di dunia, dan Allah Ta'ala masukkan mereka dalam adab di yaumil akhir. Itu adab yang besar.